Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas dengan bentuk setengah lingkaran seperti ini. Di sini saya menggunakan benang nilon merek Peniti warna abu-abu, kemudian hakpennya saya pakai tulip nomor 10. Untuk memotong benang saya memakai korek api karena bahannya adalah nilon. Kemudian saya menyiapkan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan, dan di sini handle yang saya pakai adalah handle plastik seperti ini. Untuk finishing itu semuanya adalah opsional, jadi nanti misalkan handlenya mau berupa rajutan atau kulit sintetis, itu semuanya silahkan saja karena tergantung selera dan ketersediaan. Pada video nanti saya akan memakai benang poli kilap seperti ini tanpa merek, dan hakpennya saya pakai nomor 6. Di hasil jadi ini yang warna abu-abu, saya sengaja memakai hakpen yang cukup besar supaya mendapatkan tekstur atau tampilan yang renggang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih rapat, bisa memperkecil ukuran hakpennya sesuai dengan yang biasa teman-teman pakai ketika memakai benang nilon ya, bisa nomor 6 atau nomor 5. Di sini hasil jadinya kalau dengan nilon dan hakpen nomor 10 ini lebarnya dari sini ya sampai sini adalah 35 cm, sedangkan tingginya ini 23 cm. Bagian alas tidak ada karena ini saya hanya membuat slip stitch ya. Nanti untuk pengerjaan kita akan membuat 2 lembar bagian setengah lingkarannya, baru kemudian kita gabungkan. Nah, di sini nanti lembar pertama kita potong benang setelah selesai, sedangkan lembar yang kedua jangan potong benang karena akan kita gunakan untuk menyambung atau menggabungkan. Nah, di sini juga nanti misalkan teman-teman bagian alas mau dibuat lebih lebar begitu, bisa menyiapkan SC bolak-balik sebagai alas tambahan, atau mau seperti ini, seperti saya flat seperti ini juga bisa. Jadi nanti untuk finishing itu semuanya tergantung selera masing-masing. Kita awali dengan membuat 4 chain. Jadi ini slip knot terlebih dahulu, kemudian 1, 2, 3, 4. Lalu buat slip stitch ke chain pertama untuk membentuk ring atau lingkaran. Sini nanti kita akan bekerja di ring yang sudah terbentuk ini. Round 1 kita buat 4 chain, dihitung sebagai 1 TR atau treble. Kemudian tambah dengan 1 chain sebagai chain space. Bisa pasang stitch marker untuk menandai stitch pertama kita, yaitu pada chain keempat tadi ya. Kemudian selanjutnya kita buat pengulangan 1 TR kemudian 1 chain sebanyak 6 kali. Jadi untuk membuat TR kita lilit benang 2 kali seperti ini. Kemudian lewatkan 2 loop, dan 2 loop. Ini 1 TR kemudian 1 chain. Ini adalah pengulangan pertama kita. Kita lakukan lagi 1 TR kemudian 1 chain. Ini pengulangan yang kedua. Silakan dilakukan sampai dengan pengulangan yang ke-6, berarti kurang 4 kali lagi. Kemudian setelah itu kita buat 1 TR. Nah, di sini sekarang kita total punya TR-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terhitung dengan yang 4 chain di awal. Sedangkan chain space-nya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 chain space. Lanjut ke round 2. Di sini kita tidak membuat slip stitch ya, tapi balik rajutan kita seperti ini. 1 chain di awal round tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 1 SC pada TR ini ya, di atas TR sini. Kemudian 2 SC pada chain space. Satu chain, kemudian skip 1 stitch ini, skip TR yang di sini. Jadi pengerjaan kita hanya di chain space saja. Berarti ini sekarang kita buat 2 SC, kemudian 1 chain, skip 2 SC, 1 chain, skip. Lalu pada chain space ini kita isi dengan 2 SC. Tidak perlu buat 1 chain karena kita langsung buat 1 SC pada chain keempat ini yang sudah kita beri stitch marker. Nah, seperti ini. Lanjut ke round 3. Di sini kita buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC. Kemudian buat 3 DC di chain space ya, di 1 chain di sini tadi. Ini kita isi dengan 3 DC. 1 2 kemudian 3. Kita buat 1 chain. Kita pasang stitch marker ya pada chain ketiga ini untuk menandai stitch awal round. Ini sudah, lalu setelah itu kita buat lagi 3 DC pada chain space. 1 2 3, kemudian 1 chain. Nah, diulang seperti ini di setiap chain space. Setelah selesai pengulangan yang ke-6 ya, ini 3 DC plus 1 chain yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Kita buat 1 DC pada stitch terakhir ya, pada SC yang terakhir. Ini kan ada 2 SC di chain space dan 1 SC di paling ujung. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita punya 20 stitch ya, dengan 6 chain space. 1 2 3 4 5 6. Yang ini bukan chain space ya. Ini tadi DC langsung ke DC lagi ya. Jadi chain space-nya ada 6. Kemudian sekarang kita balik. Round 4 kita buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC. Kemudian sini kita buat 3 DC. Jadi ini chain space ini tidak kita apa-apakan ya, kita abaikan, kita lewati chain space ini. Kita buat 3 DC di atas DC. 1 2 3. Kita beri stitch marker ya di chain ketiga. Kemudian 1 DC pada chain space. Ulangi. 1 2
3, lalu 1 DC pada chain space. Seperti ini. Silakan diulangi nanti sampai dengan ini adalah pengulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah selesai pengulangan yang kelima, di sini kita buat 3 DC. 1, 2, kemudian 3, dan 1 DC di chain ketiga ini yang sudah kita beri tanda dengan stitch marker. Maaf ya, ada suara gesekan stitch marker ke alas rajut saya di sini. Nah, hasilnya sampai dengan round 4 seperti ini. Sekarang kita lanjut ke round 5. Di sini untuk round 5 kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu 1 SC. Pasang stitch marker dulu. Lalu buat pengulangan 3 SC, kemudian increase diulang sebanyak 5 kali. Ini 1, 2, 3 SC. Lalu increase, berarti membuat 2 SC langsung di 1 stitch. Ini adalah pengulangan pertama, kemudian 1, 2, 3, kemudian increase. Ini adalah pengulangan yang kedua. Lakukan 3 kali lagi, 3 SC, kemudian increase. Setelah selesai pengulangan yang kelima, di sini kita buat 3 SC. 1, 2, kemudian 3, dan 1 SC pada chain ketiga ini. Hasilnya seperti ini sampai dengan round 5. Kemudian sekarang kita lanjut ke round 6. Kita buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC. Kemudian kita buat cluster 2 DC, jadi seperti akan membuat DC2 together tapi di satu stitch yang sama. Kalau DC2 together itu dari 2 stitch, 2 DC dijadikan satu. Nah, ini dilakukan di satu stitch saja. Jadi di sini kita buat seperti akan membuat DC. Stop dulu, kemudian lakukan lagi. Stop lagi. Di sini ada 3 loop. Kita jadikan satu. Saya pasang stitch marker dulu ya pada chain ketiga tadi di awal round ya. Seperti ini. Lalu 3 chain. Lalu skip 1 buat di stitch berikutnya cluster 2 DC nya lagi. Seperti ini. Stop. Stop. Jadi ada 3 loop, kita jadikan 1. 3 chain, 1, 2, 3. Skip 1 dan buat di stitch berikutnya. Ulangi ini ya sampai dengan pengulangan yang ke-13. 1, 2, 3. Nah, di sini kita sudah buat pengulangan 1, 2, 3, berarti masih kurang 10 kali lagi. Nah, ini saya sudah selesai membuat pengulangan yang ke-13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Berikutnya, jangan lupa ya ini sudah ada 3 chainnya. Berikutnya, di sini kita tetap skip 1, kemudian kita buat di sini clusternya.
Tapi jangan buat 3 chain-nya. Skip 1 tetap kita lakukan, skip satunya ya, jangan buat 3 chain-nya. Lalu di sini kita buat 1 DC di stitch terakhir ini. Seperti ini hasilnya sampai dengan row 6. Lanjut ke round 7. Di sini kita buat 1 chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 1 SC. Pasang stitch marker. Lalu skip 1. Jadi ini kita skip ya. Lalu pada chain space ini kita isi dengan 3 SC. 1 2 3. Skip ini dan langsung buat 3 SC. 1 2 3. Skip dan buat lagi 3 SC. Seperti ini ya. Lakukan ini. Kita ini sudah melakukan 3 kali pengulangan. 1 2 3. Lakukan 10 kali lagi ya, karena pengulangannya sebanyak 13 kali. Dan ini setelah selesai pengulangan yang ke-13 ya. SC, 3 SC di chain space, tetap skip 1, kemudian kita buat 1 SC di chain ketiga ini. Jadi di sini kita punya 41 stitch ya di akhir dari round 7. Lanjut ke round 8. 3 chain dihitung sebagai 1 DC, lalu 3 DC, 1 2 3, kemudian 1 chain. Pasang dulu stitch marker di awal round ya, di chain ketiga. Nah seperti ini. Ini kita ulangi sebanyak 12 kali. Ini baru pengulangan yang pertama. Jadi sekarang pengulangan yang kedua. 3 DC, 1 2, kemudian 3. Dan chain 1. Setelah selesai pengulangan yang ke-12, di sini kita buat 3 DC, 1 2, kemudian 3, dan langsung membuat 1 DC. Seperti ini. Pada round 9 kita buat 1 chain terlebih dahulu, kemudian ini tidak dihitung sebagai apapun ya, 1 chain di awal, 1 SC, lalu 3 chain, 1 2 3, skip 3 ya, kita skip 1 2 3, dan pada chain space kita isi dengan 2 SC. Seperti itu lagi, diulang dari 3 chainnya, 1
2, 3, skip 3, lalu 2 SC pada chain space. Dan setelah selesai pengulangan yang ke-12 ya, ditandai atau dihitung dari ini ya, yang ada 2 SC-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini kita lanjutkan dengan membuat 3 chain, 1, 2, 3. Ini kita skip 3 dan buat 1 SC. Seperti ini. Untuk round 10 kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Lalu pada chain space ini langsung kita buat cluster 2 DC. Pasang stitch marker dulu pada chain ketiga, 2 chain, 1, 2, lalu di chain space yang sama kita buat cluster 2 DC lagi. Lalu 2 chain, kita skip 2 ini, lalu di chain space. Jadi kita bekerjanya di chain space saja. 2 chain space yang sama kita buat, lalu 2 chain. Seperti itu, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Dan ini setelah selesai pengulangan yang ke-12 ya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini masih ada sisa 1 chain space. Nah, di sini kita buat clusternya. Kemudian 2 chain dan clusternya lagi. Kemudian tidak perlu tambah dengan 2 chain ya, langsung kita buat 1 DC di SC ini ya. Nah, seperti ini. Sudah selesai round 10 seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke round 11. Untuk round 11 kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu 1 SC, kemudian skip 1. Jadi yang di skip adalah klasternya ini ya. Kemudian 1 chain pada chain space. Sebelum itu kita buat dulu 2 chain ya. 2 chain, skip 1, kemudian 1 SC pada chain space. Ulangi lagi, 2 chain, skip 1, 1 SC pada chain space. Hanya seperti ini pengerjaannya. 2 chain, skip 1 ini, dan buat 1 SC pada chain space. Setelah selesai sampai dengan pengulangan yang ke-25, di sini kita buat 2 chain, skip 1 ini ya, klasternya ini, dan buat 1 SC di chain ketiga. Seperti ini. Sudah selesai round 11, kita lanjutkan ke round 12. 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu 1 SC,
kemudian 2 SC pada chain space, lalu 1 SC. Nah, ini diulang ya, jadi nanti tidak ada yang di skip ya, jadi semuanya diisi. Di chain space diisi dengan 2 SC, sedangkan di stitch diisi dengan 1 SC. Tidak ada yang dilewati, jadi kita hanya membuat 2 SC pada chain space dan 1 SC di stitch. Nah, seperti itu. Silahkan diteruskan dulu sampai dengan akhir round 12 ini. Nah, ini saya sudah hampir di akhir round ya, baru sampai pengulangan ke-25. Jadi di sini pengulangan ke-26-nya adalah pada chain space terakhir. Di sini kita buat 2 SC, kemudian 1 SC di stitch terakhir. Nah, di sini. Ini sekarang lagi ada helikopter lewat di atas rumah saya, jadi suaranya agak dengung gitu ya, seperti ada background suara dengung. Oke, ini sampai dengan round atau row 12. Hasilnya seperti ini. Jumlah stitchnya dari ujung sini sampai dengan ujung sini adalah 79 stitch. Tolong dipastikan dulu jumlahnya supaya tidak kurang ataupun lebih. Nanti sambil dilihat dulu mana bila ada yang tidak sesuai, mana yang sekiranya perlu didedel begitu ya. Nah, sekarang untuk round 13 di sini kita akan merajut di bagian atas ini supaya lebih lurus ya, karena nanti untuk bagian bawah lengkungnya kita stop sampai dengan round atau row 12 ini, lalu 13 dan seterusnya adalah tinggal ke bagian atas begitu. Jadi sini untuk row 13 langsung lanjut dari sebelah sini. Nah, ini saya beri stitch marker ya teman-teman untuk stitch terakhir kita di sini. Di sini kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat 1 SC di stitch kita yang pertama ini. Jadi di sini langsung ya. Ini kan adalah stitch terakhir. Nah, sekarang kan dianggap sebagai stitch pertama ya untuk row 13. Nah, di sini kita buat SC-nya melewatkan kalau bisa 2 utas supaya lebih kuat ini ya. Jadi di sini. Kalau tidak bisa, hanya bisa masuk 1, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Kita pasang stitch marker juga supaya nanti tidak keliru ya, karena tadi ada 1 chain, takutnya nanti yang 1 chain dihitung atau dilihat sebagai chain stitch, padahal bukan ya. Jadi chainnya adalah yang ada stitch marker, ini ya. Ini 1 SC, kemudian kita buat 1 SC lagi di sebelah sini. Lalu pada chain ini kan awalnya adalah 3 chain, tapi di sini kita hanya isi dengan 2 SC. 1, kalau bisa melewati 2 utas ya. 2, lalu setelah itu 1 SC, kemudian 2 SC. Jadi pada chain seperti ini kita isi dengan 2 SC, kecuali nanti di chainnya yang untuk TR ini ya ada sedikit berbeda. Oke, lalu di sini kita isi dengan 1 SC, lalu di sini 2 SC, kemudian 1 SC, lalu di sini sebentar saya cek ulang ya.
Jadi di sini kita buat 1, 1, 2, kemudian 1, 2, 1, 2, 1, kemudian di sini kita buat 2, 1, 2, lalu 2 lagi, 1, 2, kemudian 1 SC di sini. Lalu pada chainnya pengganti TR ini, di sini kita buat 4 SC. 1, 2, 3, 4, sebentar, punya saya ada yang kelewat ini berarti. Sebentar, ini 1, 2, 3, dan 4. Lalu pada center ini atau pada pusat, pada yang di tengah-tengah ini, kita buat 1 SC. Nah, berikutnya untuk sisi setelah bagian center itu adalah pengulangan dari ini ya sebenarnya. Jadi di sini kita buat 4, lalu 1, lalu 2, kemudian 2 lagi, lalu 1, 2, 1, 2, ups, 1, 2,
1. Sebentar. Saya cek ulang ya. Di sini di center 1, kemudian di sini 4, lalu 1 center 1 2 3 4 1, lalu 2. Iya, udah sesuai. Kemudian 1 dan 1 terakhir adalah di stitch yang paling ujung ini. Kita hitung bersama. Di row 13 ini ada berapa stitch ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. Oke, sudah pas, ada 41 stitch untuk row 13. Nah, di sini selanjutnya untuk row 14 kita balik lanjutannya. Kita sudah tidak merajut di bagian lengkung ya. Jadi selanjutnya adalah di bagian ini ke atas ya. Balik row 14 sampai dengan row 23, jadi sebanyak 10 row. Ini kita buat 1 chain di awal, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat 41 SC. Ini bisa pasang stitch marker ya untuk penanda awal round atau awal row seperti ini. Jadi silahkan dibuat dulu bolak-balik sampai dengan row 23. Jadi sebanyak 10 row. Buat 41 SC. Setelah selesai pengulangan sampai row 23, seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan lanjut untuk row 24. Di sini kita akan buat SC keliling di sisi luar ini. Semuanya sampai dengan atas ini ya. Jadi di setiap stitch dan di setiap pergantian row kita isi dengan 1 SC. Karena di sini ini pengulangannya 10 row, berarti ada 10 SC nanti plus 1 SC di row yang dimana tadi untuk meluruskan ya. Berarti di bagian sisi sini 11 SC, sebelah sini juga 11 SC. Kemudian di lengkung ini dari sini sampai sini ini ada 79, berarti 11 plus 11 22 plus 79, berarti total ada 101 stitch gitu ya. Jadi di sini kita awali dulu untuk row 24 dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat 1 SC pada SC pertama kita di sini ya. Nah, sini jangan sampai terlewat, ini tetap harus diisi dengan SC-nya. Kita pasang stitch marker. Kemudian di setiap pergantian row kita isi dengan 1 SC. Seperti ini. 3 4 5 6 7 8 9, kemudian 10. Lalu yang ke-11 adalah di sini ya, di row dimana tadi membuat untuk meluruskan bagian atas ini. Nah, seperti ini 11.
Kemudian kita akan buat di setiap stitch ini jangan sampai ada yang terlewat. Berarti 79. 1 2, kembali pasang stitch marker di stitch pertamanya ini ya, deretan ini itu sebagai patokan untuk membantu kita nanti daripada kita ada yang miss atau ada yang terlewat begitu, jadi memudahkan dari yang sebelah mana yang perlu dikoreksi. Jadi ini silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan di stitch marker yang merah ini ya. Totalnya ada 79 dulu. Nanti kita lanjutkan bersama untuk 11 yang sebelah sini. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan 79 SC. Kemudian ini kita buat 11 ya. Di sini row pergantian tadi yang meluruskan 1, kemudian 2. Ini saya pasang stitch marker lagi aja ya. Di stitch terakhir yang ke-79 dan stitch pertama ini dari 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar pertama ya. Jadi di sini kita akan potong benang, tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, baru kemudian potong benang. Ini saya potong pakai korek api. Nah, kita akan buat lembar yang kedua sama persis seperti ini caranya. Hanya berbeda nanti ketika sampai di akhir sini jangan potong benang ya, jangan potong benang karena nanti akan digunakan untuk menggabungkan dua lembar rajutan kita. Nah, sampai dengan row 24 hasilnya seperti ini. Ini saya beri stitch marker ya untuk menandai stitch pertama dari pergantiannya aja, nanti untuk memudahkan saat penggabungan. Silakan dibuat dulu lembar kedua. Ini punya saya sudah selesai untuk lembar yang kedua, tidak kita potong benangnya setelah menyelesaikan row 25-nya. Nah, ini yang ada di hadapan kita ini seperti ini, posisi ekor benang di sebelah kanan ya, posisi ekor benang ada di sebelah kanan. Yang menghadap kita berarti ini adalah right side-nya atau sisi yang halusnya begitu ya. Kita beri tanda misalkan dengan stitch marker seperti ini supaya nanti tidak keliru saat penggabungan atau penyambungan dua lembar ini. Nah, seperti ini saat akan menyambungkan salah satunya ini yang sudah dipotong benang lembar pertama, right side akan kita letakkan di belakang begini, jadi wrong side ketemu dengan wrong side ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini dari lembar yang kedua ini yang masih ada benangnya, kita buat 1 chain, kemudian saya akan menyambung menggunakan slip stitch ya. Jadi kita akan menggabungkan slip stitch melalui stitch yang belakang ya, yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini. Jadi nanti adalah loop-loop atau line atau utas yang berdekatan ya. Jadi nanti akan melewati loop yang ini dan loop yang ini. Jadi loop-loop yang berdekatan ya. Yang ini dengan yang ini. Begitu ya. Jadi yang sisi atau loop yang sebelah sini dan sebelah sini tidak digabungkan begitu. Jadi ini setelah selesai 1 chain kita posisikan seperti ini. Lalu hakpen kita masukkan ke utas tadi itu ya, loop yang sebelah kiri. Kalau di sini ya berarti ini sebelah kiri, sedangkan yang ini
yang sebelah kanan. Ini saya lepas dulu stitch markernya. Nah, ini yang sebelah kanan. Langsung masuk gini. Ya, ini ada 3 loop di hook ya. Kita kait. Tidak perlu kait lagi. Masukkan melewati ketiganya seperti ini. Sekarang bergerak ke stitch berikutnya. Yang ini berarti ambil yang sebelah kiri, sedangkan yang sini ambil yang sebelah kanan. Seperti ini. Kait benang melewati 3 loop yang ada. Nah, seperti ini ya. Lakukan ini perlahan-lahan saja, tidak perlu buru-buru, sampai dengan semua stitch tergabung ya, atau terjahit dengan slip stitch ini. Nah, seperti ini. Ambil sini, kemudian ambil yang sebelah sini, kait benang, kemudian masuk seperti ini. Sekali lagi, yang di sini berarti yang sebelah sini, yang ini berarti sebelah sini. Ini berarti ambil yang sebelah sini, yang ini sebelah sini. Silakan dilanjutkan dulu membuat slip stitch-nya sampai keseluruhan sudah tergabung. Ini saya sudah di stitch terakhir. Jadi ini kemudian, dan yang sebelah sini seperti ini. Sebentar, agak susah. Saya ulangi ya. Ekor benang coba agak sembunyikan nanti ya. Nah, seperti ini sudah slip stitch terakhir. Kemudian sebagai pengaman saya tambah dengan 1 chain, baru kemudian potong benang ya. Saya agak panjang aja supaya nanti untuk merapikan lebih leluasa. Nah, selanjutnya ekor benang ini akan kita rapikan di bagian dalam sini. Jadi ini ditarik aja. Ini diselip-selipkan. Ini nomor 6, saya coba pakai lebih kecil supaya lebih mudah. Dipakai nomor 4 ya. Saya tarik. Ini ekor benang yang pertama, ini saya selip-selipkan dulu. Kemudian ekor benang yang kedua, yang barusan yang terakhir, saya tarik ke dalam. Kemudian juga diselip-selipkan di sini. Tinggal dirapikan lagi saat finishing ya teman-teman. Misalkan mau pakai furing atau lainnya, atau inner atau bagaimana ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau dibandingkan dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini perbandingan ukurannya ya teman-teman. Jadi yang abu-abu ini benang nilon dengan hakpen nomor 10 atau 6 mm ini, sedangkan yang kuning ini hakpen nomor 6 ya. Jadi selisihnya banyak ya, lumayan jauh ya bedanya. Jadi kalau yang ini pakai ini, yang ini pakai ini, hasilnya cuma sekitar separuhnya aja ini, atau enggak sampai separuh ya. Ini kita ukur bersama ya.
Yang kuning ini lebarnya kurang lebih 20 sampai 21 cm dan tingginya ini sekitar 15 cm. Jadi kalau dibandingkan dengan yang abu-abu ini lebarnya 35 cm dan tingginya 23 cm. Jadi memang cukup jauh ya bedanya. Nah, sekian ya kalau diukur. Jadi kalau mau dipakai untuk orang dewasa mungkin talinya yang pendek aja ya untuk yang kuning ini. Sedangkan kalau misalnya untuk anak-anak bisa dibuatkan tali panjang supaya bisa dipakai untuk anak-anak ya. Finishing bebas teman-teman mau pakai tali seperti apa atau jenis apa silahkan saja. Nah di sini akan saya pasang atau saya buatkan tali pendek di sini jadi bisa dipakai misalkan membawa handphone dan dompet kecil aja begitu. Kalau mau ke toko atau swalayan atau apa ya jadi bisa dipakai keluar tetap cantik ya. Kita buat tali pendeknya ya, saya sekitar 10 cm atau berapa ya, nanti tingginya menyesuaikan ini. Kalau 10 ya bisa mungkin sekitar 8 malah mungkin ya, 8 enggak sampai 10 lah, terlalu panjang sepertinya kalau 10. Nah seperti itu nanti kita buat dengan stitch yang mudah-mudah saja. Untuk membuat talinya di sini sebelum memulai saya sisakan dulu ini sekitar setengah meter ya. Kemudian di sini kita buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di sini kita akan arahkan nih ya benang utas yang di sini kita arahkan ke hook seperti ini. Yang di bagian ini jangan terlalu kencang, jadi bisa agak longgar. Nah seperti ini. Ini utas benangnya diarahkan ke depan hook seperti ini, baru kemudian kita kait benang ini bagian bawah sambil dibantu pegang oleh jempol ya. Kemudian baru kita lewatkan kedua loop seperti ini. Sekali lagi seperti ini, lakukan lagi seperti ini. Nah lakukan terus sampai dengan misalkan panjangnya adalah ingin sekitar 8 cm ya, berarti nanti ini panjangnya 16 cm karena nanti akan ditekuk ya supaya membentuk seperti apa namanya loop besar begitu ya. Nah seperti ini dilanjutkan ini seperti ini, jangan terlalu apa namanya kencang ya, agak sedikit longgar sedikit saja, jangan terlalu longgar. Kemudian ini diarahkan seperti ini, baru kita kait benang ya. Silahkan diteruskan terlebih dahulu dan jangan lupa bahwa rajutan kita ini bisa molor ya atau melar, jadi jangan terlalu panjang juga karena nanti dia akan semakin panjang karena molor ya. Ini ketika sudah mau habis ya benang yang di sebelah sini seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian kita tambah dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun ya teman-teman. Kemudian kita mulai merajut di sini. Kita bisa melewatkan ini ke sebelah sini, menembus ya, melewati dua loop. Bentar. Nah seperti ini. Kemudian kita buat SC, 2 SC di satu stitch ini. Khusus di stitch ini ya.
2 SC, kemudian di stitch berikutnya kita buat 1 SC saja. Nah, seperti ini. Diteruskan sampai dengan ujung. Sesampainya di ujung, ini di stitch terakhir kita isi dengan 2 SC. Bila teman-teman ingin hasilnya lebih lebar untuk bagian talinya ini, di sisi sebaliknya ya, di sebelah sini ini juga bisa diisi sama, berarti sini nanti diisi dengan 2 SC dan 2 SC hanya di ujung dan ujung. Selebihnya cukup diisi dengan 1 SC jika mau lebar ya. Tapi saya ingin ukurannya sekian aja, jadi bagian bawah ini juga sudah terlihat rapi ya, sama dengan bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi ini ukurannya punya saya sekian aja. Kemudian saya tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Lalu potong benang, sini cukup panjang lah, nggak terlalu panjang juga. Tapi nanti karena akan saya gunakan untuk menyatukan dua ujung ini, jadi saya lebihkan aja daripada kurang. Nah, seperti ini. Ini saya rapikan juga. Nah, kemudian akan saya jahitkan ke kancing atau kait udang ya. Di sini seperti ini. Saya masukkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti tinggal dikaitkan aja ke rajutan kita. Kemudian ini dijahit. Untuk penjahitan biasa aja ya, yang penting dia sebisa mungkin kuat begitu ya, terjahit kuat, jadi tidak mudah lepas begitu. Dan kalau bisa rapi ya, jadi silahkan dijahit dulu, diusahakan ini kedua ujung tidak mudah lepas begitu ya. Nah, ini punya saya sudah jadi ya, sudah selesai dijahitkan seperti ini. Kemudian, nah ini stitch marker sudah bisa dilepas ya. Oke, ini hasilnya. Misalkan mau dipakai, tinggal dicantolkan aja seperti ini. Atau kalau mau teman-teman pakai di sini pakai ring D juga bisa ya. Kalau tidak, seperti saya seperti ini juga sudah bisa. Nah, atau mau ditambah dengan hiasan bunga mungkin di talinya seperti ini gitu ya, misalkan. Nah, hasilnya juga bisa lebih manis lagi. Untuk bagian atas ini nanti misalkan teman-teman mau pakai inner atau furing, bisa pakai resleting ataupun kancing magnet, itu bebas aja ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak bisa mencontohkan untuk finishing bagian dalamnya karena saya tidak bisa menjahit. Jadi nanti silahkan teman-teman di finishing sendiri. Dan seperti inilah hasil rajutan kita untuk membuat half moon bag. Terima kasih sudah menonton dan membuat half moon bag-nya bersama saya sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman. Dadah, sampai jumpa.